Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa AS. Ia terlahir dengan nama Musa. Nama ini diambil dari bahasa Mesir, yang artinya terapung, karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air akibat bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya para pemirsa sekalian mendukung channel ini dengan cara menyukai, mengomentari, dan berlangganan. Semoga yang sudah mendukung dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang berarti Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi rasul, dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Al-Quran disebut Ijlu, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal sebagai manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan senantiasa tertidur, sehingga menyebabkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan rasa panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Pada saat itulah terjadi gempa di dasar laut di negeri Samirah yang memicu tsunami dahsyat. Seluruh negeri itu hancur dilanda banjir, nyaris tanpa ada penduduk yang selamat. Atas bencana ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, si biang Dajjal. Bayi itu diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan dibawa ke dalam sebuah gua. Di gua di tengah pulau terpencil itu, Samiri diasuh oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat, yaitu Jibril AS. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril, meski bukan dalam bentuk kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah bahwa setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karena itu, Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya dengan menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel hingga menjadi penyembah patung anak sapi dari emas ketika Nabi Musa bermeditasi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini diuraikan secara panjang lebar dalam Al-Quran Surat Taha. Pada usia remaja, Samiri keluar dari persembunyiannya. Sejak itu, Samiri memiliki cita-cita aneh, yaitu ingin menjadi Tuhan agar manusia menyembahnya. Hal ini dipicu oleh keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya berkat pergaulan dengan malaikat Jibril. Di samping itu memiliki kelebihan dari Allah berupa kecapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan bahwa Dajjal tidak pernah menua atau pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, ia akan kembali muda. Dalam perjalanan hidupnya, Dajjal berinisiatif mendatangi guru-guru sihir ternama untuk belajar dari mereka. Di antara guru-guru itu terdapat seorang penyihir dari Yaman. Sebelum itu, ia telah menjajal para ahli sihir di Mesir, karena saat itu sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun. Akhirnya, Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar ini, hingga kini, Dajjal dikenal sebagai master sihir yang tiada duanya di dunia, di samping penguasaannya terhadap teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu hadir pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah menuju penyembahan kepada patung sapi dari emas. Hal ini dianggap suatu prestasi karena pada waktu itu terdapat Nabi Harun sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka, sementara Nabi Musa sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa, ia pun datang. Namun, ia diusir oleh Nabi Isa. Meski demikian, Dajjal berhasil menyesatkan umat setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Penyesatan Samiri selalu berkaitan dengan masalah akidah. Setelah Nabi Isa wafat, mayoritas Bani Israel tidak lagi menyembah Allah yang Esa. Sebaliknya, lahirlah konsep 3 Tuhan Trinitas, penebusan dosa, peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, penghalalan babi dan riba, serta berbagai perbuatan bidah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus,
yang kemudian mengaku sebagai rasul. Dalam sejarah, Saul merupakan musuh Nabi Isa. Sama seperti Samiri, Saul lahir dan hidup di tengah keluarga Yahudi yang gemar menyembah anak sapi. Selain itu, Saul juga hidup sebagai filsuf pagan yang memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Yahudi. Kelak, Saul tidak hanya menyintesakan dua ajaran tersebut, tetapi juga mencampurkannya dengan ajaran-ajaran dari Timur Dekat dan wilayah bulan sabit subur. Saul bahkan mendirikan gereja-gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal Katolikisme, yang secara harfiah berarti dunia. Pada zaman Rasulullah SAW, Samiri mendatangi para sahabat. Ia hidup di tengah-tengah mereka dengan nama samaran Dihyatul Kalbi. Umar bin Khattab pernah berniat membunuhnya, tetapi Rasulullah melarang. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Musa dan Isa, Rasulullah juga membiarkan Samiri hidup. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa menyesatkan umat. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan munculnya nabi palsu tidak lepas dari proyek Samiri, sang Dajjal. Ribuan hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan kaum munafik dalam Islam pasti mendapat sentuhan dari tangan Samiri. Zaman modern membuka peluang lebih besar bagi Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal. Pasca Revolusi Prancis menjadi era baru bagi Dajjal. Gagasan humanisme yang intinya adalah anti Tuhan dan menjadikan manusia sebagai pengganti Tuhan selaras dengan misi Dajjal. Untuk melancarkan rencananya, Dajjal memilih orang-orang tertentu baik dari kalangan Yahudi, Nasrani yang masih berdarah Yahudi, maupun mereka yang sudah teryahudikan. Di antara tokoh penting yang dipilih Dajjal adalah Adam Weishaupt yang menghidupkan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal juga berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai generasi terbaiknya. Beberapa di antaranya adalah Renan, teman Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte dari Prancis, serta dua orang dari keluarga Rabi Yahudi, yaitu Karl Marx dan Sigmund Freud. Selain itu, terdapat pula seorang pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis, yakni Friedrich Nietzsche. Semua gagasan mereka memiliki kesamaan, ateisme, yang menjadikan manusia sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Pada abad ke-19, agama Kristen di Eropa hampir punah. Gempuran besar datang dari tiga pemikir Yahudi, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Auguste Comte. Ketiganya bersepakat bahwa agama adalah ilusi. Agama dianggap kebohongan yang merusak dan menghina manusia. Marx berpendapat bahwa agama adalah candu masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Oleh karena itu, agama diyakini sebagai buatan manusia, bukan berasal dari Tuhan. Freud mendefinisikan agama dengan cara yang lebih menghina. Menurutnya, agama tidak lebih dari nafsu birahi yang terpendam dan tidak tersalurkan secara bebas. Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena manusia sudah melewati tahap primitif, agama tidak lagi dibutuhkan. Freud dan Comte memiliki pengaruh besar pada dunia ilmiah. Akibatnya, pengetahuan ilmiah kehilangan dimensi spiritualnya. Pengetahuan ilmiah modern menolak dunia ruhani, hanya mengakui dunia materi. Sementara itu, Marx sangat berpengaruh di dunia politik. Melalui Marx, komunisme diformulasikan dan tersebar ke seluruh dunia. Baik pengetahuan ilmiah maupun komunisme sama-sama bersifat ateis dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Inilah salah satu keberhasilan Dajjal dalam bidang sains dan politik pada abad ke-20. Dajjal semakin mendunia. Kapitalisme menjadi perangkap Dajjal yang paling efektif. Manusia dijadikan sedemikian rupa untuk menuhankan benda selain manusia itu sendiri. Amerika Serikat disinyalir menjadi sarang Dajjal pada abad ini. Setelah Perang Dunia Kedua, pertarungan global dimenangkan oleh Amerika. Dajjal dan para rahib Yahudi mengendalikan Amerika beserta sekutunya. Jejak Dajjal terlihat jelas dalam mata uang dolar Amerika. Simbol bintang Daud tersebar di berbagai instansi, mulai dari militer hingga hiburan. Televisi pun menjadi sarana efektif untuk kampanye Dajjal dan Yahudi. Demikianlah, Dajjal dan Yahudi untuk sementara berada di puncak kemenangan. Tak ada satu sektor pun yang luput dari sentuhan Dajjal. Bahkan nama Amerika diganti dengan nama Dajjal, Samiri, yang kemudian disingkat menjadi Sam. Mereka ingin Amerika dikenal sebagai Uncle Sam. Dalam simbolnya, Uncle Sam digambarkan sebagai seseorang berseragam rahib Yahudi. Memakai tudung laken, berjenggot, berkumis tebal, serta mengenakan jas dan dasi, menyerupai pakaian khas rahib Yahudi. Namun di balik semua itu, kekuatan umat muslim sejati yang mendasarkan hidupnya pada iman mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan semakin bergairah mengamalkan ajaran agama.
masjid-masjid perlahan mulai dipenuhi jamaah. Shalat berjamaah, salah satu amalan paling ditakuti oleh Dajjal dan Yahudi, semakin marak dilaksanakan. Orang-orang mulai tertarik pada amalan sunnah Rasulullah, baik dalam ibadah, muamalah, maupun pengobatan. Amalan sunnah ini menjadi ancaman besar bagi kaum kafir setelah dakwah dan shalat berjamaah. Dalam bidang politik, umat muslim perlahan bergerak menuju kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah. Sistem politik yang pernah berjaya pada masa keemasan Islam ini mulai menunjukkan perkembangan meskipun hasilnya belum tampak secara nyata. Namun kekuatan itu mengalir seperti air, pelan, lembut, tetapi pasti menuju kekuatan dahsyat yang akan terwujud. Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang sebelumnya menjadi pertanyaan sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinannya dianggap semakin dekat. Semakin banyak umat muslim yang optimis akan kedatangan Imam Mahdi, sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi. Keyakinan ini tumbuh di kalangan mereka yang istiqamah memperjuangkan Islam dan umatnya. Kelak, Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman akan memulai perjuangannya dengan menakluk Mekkah, yang kini dikuasai oleh Wahabisme Salafisme. Gerakan ini banyak memecah belah umat Islam daripada menyatukannya. Mereka lebih sering menguasai masjid dengan permasalahan fikih dan menyakiti umat daripada menangkal arus kristenisasi. Gerakan ini cenderung mengeluarkan umat Islam dari Islam dengan tuduhan bidah, ketimbang memasukkan orang kafir ke dalam Islam atau menguatkan keimanan kaum muslimin. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Imam Mahdi akan menaklukkan Persia, pusat Syiah dan bidah terbesar di dunia. Menurut riwayat, Dajjal juga akan keluar dari wilayah ini, yaitu di negara bagian Isfahan, Persia. Target berikutnya adalah Turki sekuler. Dalam struktur Masonik internasional, Turki dianggap sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi, setelah sebelumnya hanya ada 12 suku. India menjadi target selanjutnya. Negara ini dianggap sebagai pusat kegelapan dunia di era modern. Ketika sebagian besar dunia telah meninggalkan penyembahan terhadap binatang, India masih menyembah sapi, monyet, dan ular sebagai dewa mereka. Jika bukan karena usaha dakwah, India akan menjadi miniatur bangsa kuno di abad modern. Namun suatu saat pada masa Imam Mahdi, 1 miliar penduduk India akan memeluk Islam. Target terakhir adalah bangsa Kiraman, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nabi menyebut ciri-ciri bangsa Kiraman sebagai bermata sipit. Hal ini mengacu pada bangsa-bangsa di Asia Timur, Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia. Karena Indonesia secara genealogis berasal dari Cina, perbedaan yang terlihat hanyalah pada warna kulit, yang disebabkan oleh perbedaan iklim antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada dasarnya, keduanya memiliki kemiripan yang sama. Akhirnya, Imam Mahdi dengan bantuan Isa bin Maryam akan menuju Roma, pusat Katolik bidah besar dalam tradisi agama Abraham. Pada saat itu, Isa bersama kaum muslimin yang beriman akan menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan, sekaligus bidah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu, mereka juga akan memusnahkan babi yang dihalalkan oleh Paulus, pendiri Katolik. Pada saat itu, orang-orang Nasrani berduyun-duyun memeluk Islam. Setelah peristiwa ini, manusia terbagi menjadi 2 golongan, Islam dan Yahudi. Hal ini terjadi karena seluruh manusia telah memeluk Islam, kecuali bangsa Yahudi. Bangsa yang jumlahnya tidak lebih dari 12 juta ini memilih mati daripada harus memeluk Islam. Akhirnya, mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa kecuali. Mereka melarikan diri dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Anehnya, batu dan pohon pun menunjukkan tempat persembunyian mereka karena saking bencinya terhadap kaum Yahudi, kecuali pohon Garkat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Garkat adalah pohon kaum Yahudi. Pada penaklukan Roma inilah, Dajjal, si pengecut, keluar dari persembunyiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Yakhruju Dajjal min Isfahan ma'asabina alf min al-Yahud. Akan keluar Dajjal dari Isfahan bersama 70.000 pasukan Yahudi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ia juga disertai oleh 70.000 ulama jahat, wanita-wanita yang tidak menutup aurat, dan para pemusik. Dajjal akan menyerang Syam untuk menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Ketika waktu subuh tiba, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar. Sementara itu, Dajjal berencana menyerang mereka. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal, dan terjadilah pertempuran sengit antara kedua pasukan.
Ketika pasukan Yahudi mulai terdesak, Dajjal mencoba melarikan diri. Namun, ia ditemukan oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut, Palestina. Saat berhadapan dengan Isa, tubuh Dajjal tiba-tiba meleleh seperti lilin terkena api atau seperti garam yang larut dalam air. Dengan demikian, berakhirlah sejarah Dajjal yang selama lebih dari 4.500 tahun menciptakan fitnah dan bidah di dunia. Pasca kematian Dajjal, dunia akan diliputi oleh keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mencapai keseimbangan. Dunia dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, kuat, dan saleh, yaitu Al-Mahdi. Ia adalah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia, memimpin dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini semakin menguatkan iman dan Islam kita, sehingga Allah SWT memudahkan jalan kita menuju ridhanya dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.